Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini, channel Analisa. Pada video kali ini, saya akan meneruskan pembahasan tentang laporan perekonomian Indonesia tahun 2025. Banyak orang yang beranggapan bahwa dokumen kebijakan dari Bank Indonesia itu sekedar laporan angka yang rumit dan tidak memiliki dampak langsung dengan aktivitas transaksi sehari-hari. Sebenarnya, dokumen ini bukan tentang teori perhitungan yang membosankan, melainkan sebuah instruksi yang sangat spesifik dari bank sentral kepada seluruh bank komersial yang ada di Indonesia mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan prioritas pinjaman dan kemudahan transaksi pada tahun ini. Jika kamu merencanakan perluasan bisnis atau ingin mengajukan pembiayaan, informasi ini adalah dasar keputusan kamu. Mari kita lihat judul utamanya, Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2025, mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas. Saya yakin di awal tahun ini, kau pasti sudah menetapkan target keuangan pribadi atau target penjualan perusahaan kamu. Namun, seringkali target tersebut terhambat atau gagal tercapai karena kamu belum mengetahui kemana orientasi kebijakan ekonomi nasional akan ditetapkan. Laporan ini memberikan rincian pasti mengenai area bisnis mana saja yang mendapatkan prioritas utama dari pemerintah dan perbankan. Kita akan menyimpan rencana target pribadi kamu tersebut sejenak di pikiran kamu. Sekarang, mari kita lihat apa masalah utama dalam ekonomi kita saat ini yang sedang diselesaikan oleh regulator. Posisi ekonomi Indonesia saat ini masih di bawah potensial. Kamu mungkin sering melihat bahwa harga barang cukup stabil. Namun, kamu bertanya-tanya, mengapa tingkat penjualan di toko kamu atau permintaan jasa di bisnis rekan kamu itu belum mencapai angka yang maksimal? Bank Indonesia juga mencatat kondisi ini secara terperinci. Mereka menyatakan bahwa siklus ekonomi kita sedang beranjak naik. Namun, total produksinya masih berada di bawah kapasitas potensial. Apa arti dari di bawah kapasitas potensial? Artinya bahwa kemauan atau kemampuan produksi pabrik-pabrik kita dan kemampuan daya beli masyarakat kita belum digunakan secara 100%. Ada 3 indikator utama yang dicatat oleh Bank Indonesia di sini. Yang pertama adalah inflasi inti yang rendah, yang berarti harga barang tidak naik secara ekstrim. Kedua adalah defisit transaksi berjalan yang kecil. Dan ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang belum merata ke semua sektor. Banyak orang di luar sana mengeluh dan berkata, kondisi ekonomi kita sedang memburuk dan daya beli hilang. Pemikiran semacam itu hanya membuat pelaku bisnis takut untuk bertindak. Fakta yang lebih detail dan akurat adalah ekonomi kita tidak memburuk, daya beli tidak hilang, melainkan tertahan karena kapasitas utamanya itu belum terpakai secara penuh. Ini berarti ada potensi atau ruang yang sangat besar untuk peningkatan pendapatan kamu, asalkan kamu mengetahui kebijakan apa yang disiapkan untuk merespon kondisi ini. Mari kita simpan fakta tentang kapasitas ekonomi ini dan kita lihat bagaimana solusinya. Di sini tertulis arah strategis, stance kebijakan longgar. Untuk mengatasi kapasitas ekonomi yang belum terpakai tadi, Bank Indonesia memilih untuk menerapkan kebijakan yang longgar. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kapasitas produksi dan transaksi yang tertahan tersebut, tanpa membuat harga barang naik secara berlebihan. Mari kita lanjutkan.
kerangka bauran kebijakan, sinergi untuk stabilitas dan pertumbuhan. Bank Indonesia itu membagi tugas mereka ke dalam dua sisi utama. Sisi yang pertama adalah kebijakan moneter yang bersifat pro-stability atau menjaga stabilitas. Tugas di sisi ini adalah menjaga agar nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan tingkat harga barang itu tetap stabil. Dan di sisi yang kedua adalah kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran yang bersifat pro-growth atau mendorong pertumbuhan. Sisi kedua ini diimplementasikan secara spesifik agar ekspansi kredit dan transaksi itu real terjadi secara nyata di masyarakat. Sekarang kita masuk ke detail dari angka-angkanya. Kebijakan moneter, stabilitas sebagai fondasi. Disinilah krusial ditetapkan atau keputusan yang krusial ditetapkan. Suku bunga acuan atau BI rate telah diturunkan menjadi 4,75%. Ini adalah persentase yang paling rendah sejak tahun 2002. Angka ini turun 150 basis point sejak September 2024. Beberapa dari kamu mungkin bertanya, apa hubungannya persentase suku bunga acuan ini dengan tagihan bulanan saya? Nah, jika kamu mengabaikan persentase ini, mungkin kamu akan terus membayar cicilan pinjaman bisnis lama dengan tarif bunga yang tinggi. Sementara kompetitor kamu itu mendapatkan pembiayaan baru yang lebih murah. Penurunan suku bunga ke angka 4,75% ini adalah instruksi resmi dari Bank Indonesia kepada seluruh bank komersial agar mereka juga segera menurunkan suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito. Tujuannya jelas, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh biaya pinjaman yang lebih murah, sekaligus menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, dilakukan melalui instrumen investasi pasar. Mari kita lanjutkan. Operasi moneter yang pro-market. Selain menurunkan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga harus memastikan bahwa perbankan memiliki uang tunai yang cukup untuk dipinjamkan kepada kamu. Mereka menggunakan instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan menargetkan penurunan kepemilikannya menjadi 730,9 triliun rupiah. Hal ini dilakukan pada akhir tahun 2025. Prinsip penggunaannya sangat jelas bahwa Bank Indonesia mengatur sistem agar uang tunai lebih banyak tersedia di bank-bank komersial. Dengan begitu, proses perubahan suku bunga pinjaman untuk bisnis kamu itu bisa terjadi dengan jauh lebih cepat. Selanjutnya, kita bicara mengenai kebijakan makro prudensial. Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa bank-bank komersial tersebut mau meminjamkan uang tunainya kepada kamu dan bukan hanya menyimpannya? Jawabannya ada pada kebijakan insentif likuiditas makro prudensial atau KLM, yang di sini adalah sebesar 5,5% dari dana pihak ketiga. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia memberikan pelonggaran batas simpanan kepada bank komersial, asalkan bank tersebut menyalurkan kredit ke area bisnis tertentu. Lalu, apa saja area bisnis yang mendapatkan perlakuan khusus tersebut? Terdapat 4 area utama. Yang pertama adalah pertanian, industri, dan hilirisasi. Yang kedua adalah konstruksi, real estate, dan perumahan. Ketiga adalah jasa, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan keempat adalah UMKM, koperasi, dan bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan,
Jika bisnis kamu adalah masuk ke dalam salah satu dari 4 kategori ini, pihak perbankan itu diinstruksikan untuk memprioritaskan pemberian pinjaman kepada kamu, karena hal tersebut memberikan insentif langsung kepada bank itu sendiri. Nah, setelah kamu mengetahui cara bagaimana mendapatkan tambahan modal dari perbankan, kamu harus memastikan bahwa sistem penerimaan uang di bisnis kamu itu beroperasi secara maksimal. Mari kita bahas tentang digitalisasi sistem bayaran. Bank Indonesia itu terus memperluas penggunaan kris, termasuk teknologi baru kris yang bisa melakukan tap tanpa pemindahan kamera, serta perluasan BI Fast untuk transfer dengan biaya yang rendah. Bank Indonesia itu membebaskan biaya transaksi atau menetapkan tarif 0% untuk kategori penyedia layanan publik yang tertentu. Tujuan dari perluasan infrastruktur ini jelas adalah untuk mempercepat perputaran uang dari konsumen ke rekening bisnis kamu. Mari kita pelajari tentang pendalaman pasar uang dan valuta asing. Bagi kamu yang perusahaannya sering melakukan impor bahan baku, maka fluktuasi harga mata uang asing adalah resiko yang sangat besar. Bank Indonesia itu sedang membangun sebuah sistem instrumen lindung nilai atau hedging seperti DNDF, yaitu Domestic Non-Deliverable Forward. Hal ini itu dilakukan agar perusahaan kamu dapat mengunci nilai tukar di awal, dan ini melindungi pembukuan bisnis kamu dari kerugian mendadak saat nilai tukar itu berubah. Selanjutnya, kita menuju kepada ekonomi dan keuangan syariah. Pada kategori ini, pertumbuhan baru itu dilakukan secara masif. Di Indonesia saat ini menempati posisi top 3 global menuju State of Global Economic Report. Angka transisinya sangat tinggi. Pada acara Festival Ekonomi Syariah di tahun 2025, komitmen pembiayaannya itu mencapai 2,5 triliun rupiah. Jika bisnis kamu memenuhi syarat standar rantai pasok halal, ini adalah sumber pembiayaan yang sangat besar dan relevan untuk kamu akses. Bagaimana jika bisnis kamu melibatkan negara lain secara langsung? Mari kita bahas tentang kebijakan internasional. Bank Indonesia telah menyepakati pembaruan mata uang lokal atau yang dinamakan dengan Local Currency Transaction atau LCT. Terdapat kerjasama dengan Tiongkok senilai 400 miliar yuan dan dengan Australia senilai 10 miliar dolar Australia. Apa implikasinya nyata? Jika kamu mengimpor barang dari Tiongkok, kamu tidak perlu lagi mengkonversi rupiah ke dolar Amerika Serikat, lalu dolar Amerika Serikat dikonversi lagi ke yuan. Kamu bisa langsung mentransaksikan rupiah ke yuan melalui bank yang ditunjuk. Ini menghilangkan biaya konversi ganda selama ini yang memotong margin keuntungan bisnis kamu. Selanjutnya, kita bicara tentang transformasi kelembagaan menuju bank sentral yang digital. Semua kebijakan yang baru saja kita bahas dan diimplementasikan oleh Bank Indonesia yang terus dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya melalui standar profesionalisme yang tinggi, tujuannya jelas, yaitu agar instruksi ini bekerja secara kredibel. Kredibilitas bank sentral ini sangat penting bagi investor asing, agar investor asing percaya dan mau untuk menempatkan dananya di Indonesia, yang pada akhirnya juga akan menjaga stabilitas ekonomi kita di tempat yang berbasis bisnis. Nah,
Kita sampai pada bagian yang terakhir nih. Secara keseluruhan, bahwa kebijakan Bank Indonesia ini bekerja seperti sebuah ekosistem. Kebijakan moneter, yaitu untuk menjaga inflasi dan mengontrol suku bunga agar tetap rendah, itu bersamaan dengan kebijakan makroprudensial menginstruksikan bank untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang telah diprioritaskan. Dengan memahami sinergi kebijakan ini, masalah kapasitas produksi ekonomi yang belum terpakai secara optimal yang kita bahas di awal tadi, kini sudah memiliki yang namanya solusi nyata, di mana solusi tersebut adalah ketersediaan uang di perbankan untuk membiayai produksi kamu, serta ketersediaan sistem pembayaran digital yang membuat konsumen itu lebih mudah bertransaksi dengan kamu. Mari kita kembalikan fokus pada rencana finansial pribadi dan target penjualan perusahaan kamu di tahun ini. Saat ini, kamu memiliki informasi yang spesifik dan objektif. Kamu tahu bahwa suku bunga acuan itu berada di posisi rendah. Kamu tahu pasti ada 4 sektor yang paling diutamakan oleh perbankan untuk mendapatkan prioritas pinjaman. Dan kamu tahu pula cara untuk menghindari kerugian dari akibat nilai tukar mata uang asing. Tujuan dari kita membedah dokumen kebijakan yang terlihat rumit ini, itu bukanlah untuk sekedar menambah pengetahuan akademis. Niat utamanya adalah untuk memberikan kamu keunggulan yang kompetitif di dunia nyata, sehingga kamu bisa mengamankan pembiayaan untuk bisnis kamu sebelum kompetitor menyadarinya. Terima kasih telah meluangkan waktu lebih dari cukup untuk menyimak analisa yang sangat detail ini. Pastikan kamu memanfaatkan data ini untuk menjalankan strategi bisnis kamu di tahun ini. Ingat untuk memberikan like pada video ini dan tekan tombol subscribe agar kita dapat terus membedah data ekonomi untuk meningkatkan pendidikan finansial kamu. Saya Rizal dan sampai jumpa pada video analisis berikutnya.